khawatir sama kamu. Aja baru siapa ya? Jadi insya Allah kita akan melanjutkan. Isu-isu turun. Ini kita baru akan mulai. Kita jam 12 malam. Ini kira-kira yang saya rangkum. Ini hanya apa namanya? Yang muncul di kepala saya seperti ini bisa berbeda. Bisa mungkin juga ada yang sama. Mungkin tidak ada semuanya di sini gitu ya. Jadi mohon maaf jika inilah yang mungkin bisa membuat sukses Ramadan bagi diri saya gitu ya. Mungkin bagi yang lain mungkin beda. Yang pertama itu menurut fikih atau aturan puasa. Kedua itu selanjutnya ya. Kita coba tentang pertama ini fikih puasa. Jadi yang mungkin minggu lalu hadir di Koyonaka, jadi yang panjang lebar fikih puasa, yang membatalkannya apa, yang kalau nggak puasa itu apa gitu ya. Kenapa ini penting? Karena seperti yang lain-lain pun kalau kita ingin sukses apapun pasti harus tahu ilmunya gitu. Kita nggak akan bisa sukses tidak kalau nggak pernah dapat ilmunya. Soalnya di Indonesia ya. Jadi dapat rata-rata bisa S3 gitu. Kalau di sini ya itu sesuatu yang possible gitu ya. Pasti untuk dapatkan S3 itu harus tahu ilmunya, ada ilmunya gitu. Nah demikian juga puasa gitu. Jadi puasa ini kita akan bisa sukses puasa, yaitu bisa mencapai derajat takwa kalau puasanya itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi nggak mungkin kita puasa asal-asalan karena kita kuat, misalkan ya puasa ini kuat nih, dan puasanya mau bisa sampai bisa gitu, itu pasti tertolak. Atau saya mah ada begini gitu. Saya puasanya sampai duhur aja, itu pun akan tertolak. Atau gini, sampai S3 nih, saya pun sampai sisa, gitu. Itu pun nggak boleh juga. Nah, jadi supaya sukses, yang pertama, ya itu harus tahu fikihnya, gitu. Tahu syaratnya ya. Jadi saya tahu lakukan. Ya ada syarat puasa, ada rukun puasa. Syarat puasa itu ya, pertama ya pasti ya beragama Islam. Gitu. Kalau yang lain puasa silahkan aja, gitu. Tapi ya mungkin dari segi pahala tidak ada. Gitu. Yang kedua ini bagi yang perempuan harus suci dari haid dan nifas. Jadi orang-orang yang haid berpuasa itu boleh aja, tapi nggak ada pahalanya gitu. Yang bukan boleh, tidak boleh sorry ya. Yang haid itu tidak boleh berpuasa. Gitu. Dan yang ketiga ini harus pada hari yang dibolehkan gitu. Jadi kita kayak di Islam ini ada hari-hari di mana tidak boleh berpuasa gitu. Seperti hari raya gitu ya. Kemudian hari tasrik itu tidak boleh berpuasa. Meskipun kita ngobat banget bikin puasa karena nggak ada makanan. Ya, itu tidak boleh ya. Yang kedua rukun puasa ini ya. Ada niat dan menjaga dari yang membatalkan puasa. Jadi niat ini selalu menjadi rukun semua ibadah. Sholat, misalkan itu ada niatnya juga. Kemudian ibadah yang lain pun itu ada niatnya. Nah, puasa ini niatnya itu saya spesifiknya ya tentang niat puasa gitu ya. Di sini ada dua bagian. Yang puasa wajib dan puasa sunnah dalam segi niat itu berbeda. Kalau puasa wajib bisa puasa Ramadan atau bisa puasa kodok atau puasa nazar, itu niatnya harus sebelum fajar. Jadi kalau sesudah fajar itu niatnya puasanya jadi tidak sah. Jadi misalkan begini ya, saya akan kodok misalnya ya, punya kodok puasa, tapi malamnya saya tidak niat. Ini pas lagi itu, saya tertolak ya, tidak bisa ya. Kalau puasa sunnah, ini seperti yang dikatakan Rasulullah, itu bisa pada hari-harinya. Misalnya hari Senin, saya akan puasa karena ada kegiatan akan maraton misalnya. Tapi ternyata kegiatan maraton tidak ada, saya berniat untuk puasa itu boleh kalau puasanya puasa
Itu ya, jadi untuk puasa wajib ini harus niatnya itu pada malam sebelumnya ya. Misalkan untuk besok atau hari ini gitu ya, sampai fajar. Kalau kebiasaan di kampung saya di sana, biasanya setelah tarawih itu rame-rame imam sama apa, maunya itu berniat semua bahwa itu gitu ya. Nah, semuanya gitu. Itu boleh ya, melafazkan yang itu boleh. Kalau itu tidak dilafazkan di dalam hati karena niat di dalam hati itu juga boleh. Yang penting kita ada itikad bahwa besok itu saya akan puasa gitu ya. Dan yang pasti orang yang bangun sahur itu pasti niatnya akan puasa ya, bukan akan meronda ya. Nah ini ya, sekarang keutamaan puasa ya. Yang kedua, apa? Langkah suksesnya itu kita mengetahui apa sih keutamaan puasa gitu. Karena sebagai manusia biasanya akan memperjuangkan sesuatu kalau kita tahu nilainya apa gitu. Seperti misalkan kalau kita tahu ada sale di Aeon, meskipun hujan, meskipun apa, dikejar gitu. Meskipun apa namanya, gitu ya. Jadi kalau ada keuntungannya pasti dikejar. Dulunya musuh, ada keuntungan sekarang jadi jurukamnya gitu. Maaf ya, jadi gitu ya. Nah ini juga sama puasa juga. Kalau kita tahu keuntungan puasa, insya Allah kita misalkan meskipun lapar, meskipun haus, maka coba melaksanakannya dengan baik gitu ya. Yang pertama ini adalah di dalam hadis Rasul bahwa yang namanya puasa ini akan mengumpulkan dosa gitu ya. Jadi puasa ini tidak dikasih pahala ternyata. Sebutan diri kan, barang siapa yang puasa tidak ada pahala tetapi dapat mengampunkan dosa gitu ya. Jadi kalau kita puasa dengan iman dan bisa mengharapkan dengan keyakinan itu akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ada yang nggak punya dosa? Bisa nggak punya dosa nggak? Semua dosa ya, kecuali yang belum balik ya. Inilah manfaatnya ya. Kalau kita puasa, insya Allah dosa kita akan diampuni. Karena ya kita tahu lah derajat ibadah kita gitu ya. Sholat kita seperti apa, apakah nilai sholatnya ada nilainya atau enggak, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan dengan dosa kita terampuni, otomatis pahala kita sedikit ini tidak akan terkikis oleh dosa-dosa kita gitu. Jangan sampai pahala yang cuma 10 terkikis oleh dosa yang 100 gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan puasa kali ini itu akan menurunkan dosa-dosa kita. Yang kedua, itu adalah mendapatkan tambahan dari puasanya gitu. Jadi nanti di akhirat nanti puasa ini akan ngomong gitu ya, puasa ini. Sementara kita nggak bisa ngomong, puasa kita yang ngomong. Baik ruku katanya itu. Kata puasa ini. Halang-halangi manusia itu dari makan dan sholat di siang hari. Maka diizinkan apa yang bisa melihat kepadanya. Jadi di akhirat nanti, jangankan orang tua, istri, saudara tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Yang bisa ternyata puasa kita gitu. Akhir tahun kemarin baru. Dan kita berapa nomornya, berapa kasusnya, syafaat kepada kita. Sementara puasa kita yang kita kasih makan sehari-hari, kita langsung kepada kita. Udah aja. Mudah-mudahan syafaat juga sama. Kita ajarin kebaikan, ajarin apa? Kita dengan Allah gitu ya. Pegang ini. Terus, yang selanjutnya ya, ternyata ibadah puasa ini khusus buat Allah. Jadi amalan pahala semua kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kebaikan dan 700 kali lipat. Jadi kalau kita berbuat baik itu pahalanya bisa 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa. Puasa itu hanya kalikan 10 juga kalikan 700. Jadi kalikan berapa? Yang tahu? Nah di sini puasa itu adalah khusus. Aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi dari sini disebutkan puasa itu
Allah sendiri yang akan menentukan dikalikan berapa terserah Allah gitu. Bisa dikalikan 1000, 10.000 atau berapa gitu. Terserah Allah karena puasa itu adalah untuk Allah sendiri. Ini jadi rahasia pahalanya itu ada di tangan Allah sendiri. Rahasia pahala puasa. Yang selanjutnya ini ya pendapatan kebahagiaan ya. Tadi saya lihat ngasihku mau karena bahagia sebenarnya ya di sini ya. Jadi buka puasa itu sampai bahagia gitu. Kita apa namanya bayang-bayangkan suka dengan apa, suka biasa dengan air putih pun menyegarkan gitu. Dan bahagia yang kedua adalah bertemu dengan Allah. Jadi nanti katanya di akhirat ini orang-orang yang masuk surga itu akan bertemu dengan Allah. Jadi ya akan menyenangkan kita bertemu dengan mantan pacar kita bersama bahagia. Masih nanti dengan Allah yang selanjutnya itu ya. Puasa itu ternyata kata Allah itu lebih harum daripada minyak kasturi gitu ya. Jadi ini di akhirat ya, bukan di sekarang di sini. Ini yang dipraktekkan ya. Kenapa orang mau kata begini? Mulutnya pun dihargai gitu ya. Apalagi kalau kita berjuangnya gitu ya, menahan apanya, kemudian beribadahnya lainnya. Kalau mulutnya aja ya sudah dihargai gitu. Dengan bau kasturi, apalagi harum ibadahnya gitu. Ya bisa dibayangkan kan ya. Kemudian ini dia ada solusi dikasih pintu lewat surga namanya pintu Ar-Rayyan. Nanti pintu ini hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti dipanggil oleh pintunya ini. Ada orang berpuasa enggak gitu ya. Saya di sini nggak bisa bohong di sini. Aku puasa, enggak bisa ya. Jadi siapapun yang puasa dimintakan untuk lewat pintu ini. Yang selanjutnya doanya ada sholat. Jadi selama kita berpuasa, azan sampai maghrib itu doa kita terkabul. Jadi silakan doa sebanyak-banyaknya. Yang belum dapat jodoh, dapat jodoh. Yang sudah dapat jodoh, kita laporkan. Ya ini karena ini tidak tertolak katanya ya. Jadi ada 3 orang yang tidak tertolak dari ini. Kemudian yang berpuasa dan imam yang hadir. Itu langkah yang kedua mengetahui keutamaan puasa. Jadi semangat enggak dengan mengetahui puasa ini? Puasa enggak? Ini yang ketiga ya, menjaga puasa kita agar tetap utuh pahalanya. Ini ada 2 di sini, menjalani sunah puasa dan menjauhi hal-hal yang mengurangi puasa. Sunah puasa ya, ini mengakhirkan sahur dan menyelesaikan puasa. Kurang 1 orang. Jadi sahur itu dilahirkan menjelang waktu yang panjang, buka harus cepat-cepat. Jangan sok-sokan kita kuat, sahur jam berapa malam? Banyak ya, jam 9 malam gitu ya. Jadi lebih baik itu sahurnya seragam murah. Tanya Pak Madrid gitu ya. Kemudian setelah saya akan membuka gitu ya. Ini ada berbagai macam versi doa, terus segera masing-masing itu ada berbagai versi. Kemudian buka dengan sesam, suka atau air. Sesam ini katanya kurma yang masih mentah. Ada yang pernah lihat? Sudah masih mentah? Mungkin yang pernah ke Arab, saya lihat saya jangan mengatakan ya kurma yang apa namanya? Kurma yang sudah dicemarkan atau dengan air. Jadi kita disunahkan itu berbuka itu dengan kurma, bukan dengan kolak ya. Kenapa? Karena kolak. Jadi lebih baik berbuka itu dengan
dengan kurungan atau air putih. Air kurma itu apa? Oh, ini ya. Ini lebih baik dengan air putih dulu. Itu yang pertama ya, kedua mau kolak mau apa terserah. Nah, yang kedua ini menahan diri ya. Ini yang paling berat gitu ya. Kita bisa menahan lapar, tapi menahan diri lah ini yang paling berat. Gitu. Lapar itu bisa kita tahan dari pagi sampai masih, tapi yang namanya ini sangat berat, terutama saya anak-anak laki-laki. Itu ya kalau tidak makan itu bisa berat. Kalau lapar, Kompor, masukin aja sama saya. Kalau masalah itu apa itu nanti kan buat daftar doang kan. Jadi memainkan sesuatu yang tidak benar, gitu ya. Kemudian, ya begitu ya. Nah, ini yang keempat ya. Keempat ini menghias wajah dengan ragam amal. Jadi jangan sampai karena kita hanya ada kata yang hanya berkata tidur itu orang berpuasa adalah ibadah namanya. Jadi seharian kita tidur ya. Jadi puasa itu adalah hari tidur. Padahal ini adalah alat baiknya karena itu diisi dengan yang bisa seperti sini ya, dengan tarawih atau siang Ramadan ya. Tahajud, witir, kemudian juga dengan tilawah Al-Quran gitu ya. Karena belakang dia adalah Al-Quran gitu ya. Dan dituliskannya Al-Quran gitu. Selanjutnya ini adalah dimakan orang yang berbuka gitu ya. Karena kata Rasulullah, siapa yang menggunakan orang yang berbuka, pahalanya itu sama seperti orang yang puasa gitu ya. Dikurangi sedikit pun. Kemudian memperbanyak sedekah ya. Jadi Rasulullah itu mengajarkan berdoa dan kedermawanan itu ditambah ketika bulan Ramadan ya. Dan ini adalah kita yaitu yang terakhir ini adalah obat yang paling berat ya. Jadi biasanya kalau di kampung saya ini ya, hari pertama Ramadan masjid itu tidak bisa menampung ya, penuh sekali gitu. Walaupun demikian, tapi mulai minggu kedua ketiga ternyata masjidnya makin luas gitu ya. Jadi yang itu di mall atau di market gitu ya, itu di kampung saya. Kalau di sini mungkin berbeda ya. Di sini pun mudah-mudahan kita bisa istiqomah gitu ya. Meskipun kita bisa apa namanya jamaah dengan orang lain dan juga berjamaah di rumah. Tarawihnya gitu ya, untuk tadarusnya gitu ya. Misalkan kita bisa istiqomah. Nah mungkin ya saja yang bisa saya sampaikan. Kalau apa namanya mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti dan mudah-mudahan apa namanya disampaikan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi yang terbaik adalah yang mengamalkannya. Wassalamualaikum. Langsung aja ya mungkin ya, yang mau dalam diskusi bertanya ke Pak Ustadz Budi ini saja. Silakan Pak ya Pak Budi orang Sunda ini. Dari namanya kelihatan. Silakan. Ya silakan ada pertanyaan. Bebas dari ibu-ibunya. Bapak-bapaknya masih kenyang apa? Masih lapar ya?
Udah baik. Oh iya tadi sudah. Belum.入ってみるんだ。ここに何が入ってるだろう。財布。そうよ。財布は？そう、財布ポケット。財布。財布ない？ないか。ある？おお。あ、ポケットないね。じゃあ財布に入れてよ。本当だ。あ、やばい、Untuk bertanya ya. Ya, Pak Ibu biasa suka ada pertanyaan. Ah,そうね。魚ちゃんもOh iya, kayaknya Pak Ibu dulu ya. Nonton video ini dan dengerin suara itu panas banget. Atau saya bertanya? Jadi bagaimana sih kita tahu bahwa kita lebih baik gitu ya? Sebenarnya itu sendiri. Kalau tahu-tahu misalkan ya cuma kalau satu sekarang bagaimana? Atau mereka dari sendiri kan? Kemudian tahun lalu misalkan ya sedekahnya 100, sekarang berapa? 200, 300 ya. Kemudian tahajudnya ada enggak? Tarawihnya juga. Itu kan sendiri-sendiri juga. Jadi ya indikasinya kita akan lebih ringan nggak melakukan itu. Biasanya kalau orang lebih ringan melakukan itu artinya ada peningkatan gitu. Seperti misalkan kita sedang jikeng gitu ya. Kalau jikengnya kita berhasil, itu akan lebih mudah. Tapi kalau sedang mumet, baru melakukan jikeng, dia tidur gitu ya. Itu kalau saya gitu. Ada lagi pertanyaan dari Ibu. Masih ada waktu kita. Masih ada waktu.これ、あるちゃんのビデオ見た？見た？そう。これでしょ？ね、そうだよね。Ini kan kalau pas-pas kuliah rukun seperti ini kan yang banyak dibahas apa yang disarankan dimakan untuk berbuka puasa. Kurma, air, sama. Kalau yang disarankan dimakan untuk sahur apa? Enak ya. Enggak, ya, saya penasaran. Pengen tahu apa yang dimakan Indomie rebus. Jadi kalau di Arab itu zaman dulu ya, kurma itu adalah makanan pokok gitu. Jadi kalau kita ke Arab, mungkin sudah ke Arab gitu ya. Jadi mereka makanan pokok di ring, kurma. Kalau pernah nonton Umar juga. Karena itu
Makanya apapun apa namanya buka dengan kurma, hijrah dengan kurma juga. Kalau kita kurma bukannya nggak ada, itu mahal lagi ya. Jangan beras kita, makan, jangan beras aja, nasi ya. Gitu jadi ya makan sahur itu Rasul itu minimal gitu ya. Kalaupun itu kita tidak sempat misalkan kesiangan, kita lalu satu mulai ke subuh minimal dengan air putih minimal gitu ya. Jangan maksakan 1 menit makan banyak ya mungkin kan ya. Jadi minimal 1 teguk air pun sudah tidak makan sahur. Kalau maksudnya panjang perut kita belum 1 liter misalkan berapa lah itu masih 1 liter. Definisi uzur nggak boleh puasa itu. Jawaban tiap orang kan punya kekuatannya ya. Kalau orang yang kuat, tahan. Kalau yang nggak kuat jangan begitu. Nggak kuat begitu. Itu tiap orang ya beda. Jadi mungkin itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau sudah merasa kuat, ya jangan dipaksakan, suka aja. Kan apa namanya? Kalau kemarin Pak Bapak bilang, kalau saya sudah merasa nggak kuat ya, itu artinya akan merusak diri kita sendiri gitu. Orang lain puasa ngapain puasa orang ini? Kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak kuat, kita puasa. Karena masing-masing kesempatan masing-masing. Dan definisi kesempatannya itu yang bisa adalah kita sendiri. Sebagai contoh misalkan ya, dulu yang pernah pengalaman pacaran di sekolah, yang kuat ada aja gini ya, ada yang begini kan. Yang kuat, meskipun tidak kuat, ada nggak yang orang begini? Pacaran dulu. Itu beda-beda artinya. Jadi meskipun kita puasa tidak puasa, kalau memang tidak kuat ya mending ngaku sendiri aja gitu. Kita kan tidak bisa ekspektasi orang lain ya. Artinya kita akan kalau ini juga bangun agama tidak bisa karena kita tidak tahu kan sendiri. Ini kan ada kalau misalkan tiap hari Sabtu Minggu juga nggak kuat
Dari ibu-ibunya ada nggak? Yang pertanyaan terakhir. Tidak akan tertolak. Itu punya siapa? Terjemahan ya, ini terjemahan bukan sampai dari seorang tapi bakalan dari tadi kan doa itu semua akan dikabulkan wilayah tadi ya ini kan di surat Al-Baqarah tadi kan siapa yang berdoa kepada Allah akan kabulkan ya doa di pengadilannya seperti apa dan di mana itu ada waktunya seperti begini saya sekarang berdoa saya sekarang di matahari akan kabulkan enggak? Kenapa tidak sekarang kan? Karena waktunya tidak tepat kan? Cuma berdoa maka dikabulkan ya dalam kita belajar ya meskipun saya sudah berkali-kali berpuasa kali-kali juga saya berkali saya tidak tahu sampai mana tahap ibadah saya ya mudah-mudahan apa namanya kita semakin berkaji semakin mempunyai ilmu ya kalau sampai karena kita tidak tahu mungkin tahun ini adalah tahun terakhir di Jepang atau mungkin sudah tahun ini adalah tahun terakhir kita di dunia ya. Karena di Jepang mungkin ada kesempatan lain ya sudah ada kesempatan lain ya. Jadi mudah-mudahan ya dari saya pun ya lebih baik ini puasa sebelumnya sebelumnya karena Rasulullah pernah memberikan warning gitu ya. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa kecuali lapar dan haus. Banyak orang yang bertarawih gitu ya, tapi tidak ada yang didapatkan kecuali begadang gitu ya. Kecuali sampainya saja gitu. Apakah kita mau seperti itu? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, mungkin sebut aja yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya ya, kalau yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.